Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kami kali ini, yaitu VCT Batch 9. Terima kasih juga kepada guru selaku instruktur kami yang telah bergabung. Nama saya Yasmin Husnul Hatimah, lalu presenter dan moderatornya Memei Maisaroh, sedangkan moderatornya Elang Meriani. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang investasi sejak dini. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa peraturan atau ketentuan dalam kegiatan kita kali ini. Pertama, peserta diharapkan mematikan mikrofon. Kedua, peserta diharapkan tidak berdebat saat pemateri menyampaikan materi. Kemudian, yang ketiga, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa klik raise hand atau bisa juga ketikkan di kolom chat. Dan yang terakhir adalah tentang mengisi absensi atau presensi yang akan saya bagikan sebelum acara berakhir. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat, saya mengundang Elang Meriani sebagai moderator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yasmin selaku host dan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada Zoom meeting ini. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita mendengarkan presentasi yang berjudul Investasi Sejak Dini yang akan dijelaskan oleh presenter kita yaitu Memei. Sebelumnya saya akan membacakan biodata dari presenter kami yaitu bernama Memei Maisaroh, lahir di Kota Bandung pada tanggal 17 Maret tahun 2004 dan pendidikannya saat ini sebagai siswa di Semen 2 Padarara. Seperti yang kita ketahui, materi saat ini sangat berpengaruh sekali di era modern. Hal inilah yang menjadikan tuntunan manusia untuk mencoba berinvestasi sejak dini. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan selanjutnya kepada Memei. Silakan bisa dimulai, Memei. Baik, terima kasih Elang Meriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presenter akan menyampaikan webinar tentang investasi sejak dini. Oke, mari kita lanjut. Terima kasih kepada Bapak Setoni selaku instruktur yang telah bergabung. Ya, lanjut. Silakan. Ini sambil nyetir nih. Mohon maaf sebentar, saya mau mencari dulu dokumennya. Ya, silakan nih. Nah, Bu. On. Berarti. Apakah udah ada Yasmin? Belum ada. Oh, bentar. Mohon maaf sebentar. Bentar ya, mohon maaf sebentar salah. Apakah udah ada? Ada.
Baik, kita mulai investasi sejak dini. Apa sih perbedaan investasi dan menabung? Menabung adalah proses menabung untuk kebutuhan dan tujuan pendek yang ditarik atau ditarik kapan saja. Menabung di bank memiliki resiko yang rendah dan keuntungan yang rendah. Jika tujuan Anda menabung adalah mengharapkan perkembangan yang lebih besar dalam nilai uang, Anda harus mempertimbangkan untuk berinvestasi. Investasi adalah proses mengembangkan uang yang Anda mendapatkan lebih banyak keuntungan. Karena punya kelebihan lebih, resikonya juga lebih besar. Tapi tenang saja, banyak produk investasi dengan tingkat resiko rendah untuk tipe investor yang cenderung berhati-hati. Jika Anda dapat menyimpan uang Anda atau menarik kapan saja, lain ceritanya dengan berinvestasi. Investasi adalah perencanaan keuangan jangka panjang dan membutuhkan proses dan waktu untuk mencairkannya. Namun sebagai salah satu bentuk investasi, investasi sangat bermanfaat untuk masa depan Anda. Nah, untuk apa sih anak Bunda harus berinvestasi? 1. Menciptakan sumber keuangan baru. Berinvestasi memberikan kamu kesempatan untuk menambah nilai atau uang kamu. Ketika dana investasi kamu menghasilkan bunga, bunga itulah yang menjadikan keuntungan kamu. Beda halnya dengan menabung di mana uang kamu hanya akan diam di bank dan tidak menambah nilai. 2. Kamu bisa kejar mimpi. Mimpi punya rumah, memulai bisnis sendiri, investasi bisa membantu kamu untuk mewujudkan tujuan mimpi kamu. 3. Kamu membuat uang bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya. Dana yang kamu investasikan akan menghasilkan uang tambahan dan bunga yang dihasilkan. Dari tambahan pemasukan tersebut, kamu bisa menikmati hidup, melakukan hal yang kamu inginkan, misalnya traveling, melanjutkan pendidikan, atau modal pembangunan bisnis. 4. Menyiapkan masa tua. Akan ada waktunya kamu harus pensiun dan berhenti dari dunia kerja. Tentunya kamu harus mempersiapkan sumber pendapatan ketika kamu sudah gak produktif lagi. Kalau kamu melakukan investasi dari muda, dana investasi dan keuntungannya bisa kamu nikmati ketika kamu pensiun nanti. Nilai uang kamu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ada loh mitos dan fakta berinvestasi. Apa saja sih? Mitos pertama, investasi itu harus punya modal besar. Bisa kamu nikmati ketika kamu pensiun nanti. Nilai uang kamu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Faktanya, investasi bisa dilakukan dari angka 100.000 kok. Reksadana bisa jadi pilihan investasi awal sebagai pemula. Mitos kedua, investasi itu risikonya besar. Tingkat risiko dalam berinvestasi dapat diatur berdasarkan jenis produk yang diinvestasikan. Semakin tinggi risiko yang diambil, semakin tinggi pula keuntungan yang bisa diraih. Mitos ketiga, banyak penipuan dalam investasi. Banyak kabar di media mengenai investasi bodong yang berujung penipuan. Sebagai investor pemula, kamu disarankan untuk memilih pengelola investasi yang sudah terbentuk dan terdaftar di OJK, sehingga memiliki keabsahan dalam hukum dan undang-undang. 4. Mitos keempat, mulai investasi itu ribet. Sekarang banyak perusahaan finansial teknologi dan marketplace yang menawarkan fitur-fitur untuk kemudahan berinvestasi. Cukup dengan menanam dana seminimum mungkin dan dapat dicairkan kapan saja. Cara memulai investasi. Sebagai investor pemula, kamu bisa melakukan 3 hal ini. 1. Menyusun rencana dan tujuan jangka panjang. Dengan mengetahui kamu
ingin mendapatkan keuntungan, kamu akan tahu berapa dana yang harus dikeluarkan dan jenis produk investasi yang harus kamu ambil. 2. Atur besaran dana yang ingin diinvestasikan. Presentasi besaran yang dapat dikeluarkan untuk investasi berkisar dari 20% sampai 40% dari pendapatan yang didapat. Kamu harus pastikan bahwa kebutuhan primer sudah tercukupi sebelum melakukan investasi. 3. Pilih produk investasi sesuai tujuan keuangan. Pilih produk investasi dengan resiko yang sesuai dengan karaktermu, kesanggupan, dan danamu. Menurut Alexandra Ruby, seorang entrepreneur muda sekaligus mentor sejati, ada 2 jenis investasi untuk pemula bagi generasi milenial. Pertama, investasi aset nyata atau aset wujud nyata di luar sektor keuangan seperti emas, tanah, hingga properti seperti apartemen untuk disewakan kembali. Kedua, aset finansial di sektor keuangan di mana ada komitmen untuk meningkatkan aset pada surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penerbitnya. Contohnya seperti saham, deposit, dan obligasi. Apa saja sih jasa investasi untuk anak muda? Yang pertama, kamu bisa mengerti sampai sekarang investasi emas masih menjadi investasi yang produktif di masyarakat. Emas pun cocok untuk investor yang memiliki faktor risiko rendah dan tahan terhadap laju inflasi. 2. Deposit berkala. Investasi deposito cocok untuk investor pemula yang masih mencari resiko kerugian rendah. Walaupun kelihatannya sama seperti tabungan, tapi deposito punya pilihan jangka waktu tertentu sehingga uang yang disimpan bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. 3. Reksadana. Investasi ini pasti sering kamu dengar karena cocok untuk investor yang punya modal kecil yang dapat dilakukan mulai dari 50.000. Di investasi reksadana, dana investasi yang terkumpul dari para investor akan dikelola oleh manajer investor. 4. Surat berharga negara, dikenal dengan surat untung negara atau SUN. Investasi ini menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup diminati masyarakat. 5. Saham. Investasi saham adalah bukti bahwa kamu turut menyatakan modal di dalam suatu perusahaan. Gak perlu modal besar untuk berinvestasi saham dan memiliki bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan atau badan usaha. 5. Properti. Untuk melakukan investasi di properti membutuhkan modal yang sangat besar karena membutuhkan perawatan serta biaya pajak yang tinggi. Namun di balik modal yang besar, investasi ini menjanjikan keuntungan yang besar karena harga tanah dan rumah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mulailah investasi sejak dini dan pilihlah investasi dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan kamu. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Mulailah berinvestasi yang kamu butuhkan. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih kepada Meme yang telah mempresentasikan materi ini. Sangat bermanfaat sekali ya. Yang tadinya mungkin kita cuma tahu investasi itu emas aja atau saham, ternyata banyak sekali ya jenisnya. Terus mitos faktanya juga. Jadi presentasi ini sangat membuat kita tuh menambah pengetahuan dari tentang investasi. Seharusnya sekarang itu sesi bertanya, tapi karena tidak ada partisipan, masih pada tidur. Mungkin masih pada tidur. Mungkin masih pada tidur. Iya, boleh nanya, boleh? Boleh nanya? Boleh, Pak. Nah, kira-kira sudah ada rencana investasi mana yang diambil kalian itu? Ini kan untuk milenial, di pemikiran milenial.
apa emas, apa tanah gitu. Kalau zaman sekarang ini lebih cenderung yang mana tuh di antara tadi jenis investasi yang ada? Lebih cenderung investasi emas sama rumah. Rumah atau tanah ya? Iya, Itu lebih aman ya? iya. Ya, bagus sok. Mulai dari sekarang. Baik, Pak. Bagus ya. Udah dinamis. Ya. Terus nanti tampil berikutnya yang jam 9 itu. Jam 8, Pak, ada ya? Jam 8, Pak. Ada yang jam 8 ada. Ada. Ya, ada. Linknya belum dapat nih yang mana. Nah, tuh persiapan. Berarti ini tim yang ngebut ini ya. Nah, tinggal yang lainnya nanti dibantu, dimotivasi juga tuh temennya ya. Iya, Pak. Dibantu. Nah, selamat lah. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan acara ini ke pembawa acara, yaitu Yasmin. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan tidak lupa juga berterima kasih kepada moderator yang telah membantu mendukung acara kita kali ini. Nah, untuk para peserta, mohon bagi yang belum mengisi akan segera isi linknya. Jadi silakan klik link tersebut lalu silakan mengisi absensi. Terima kasih untuk hari ini, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta link yang jam 8-nya ya, kalau yang 9 ada.